Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo dan selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Kaila Nailika dengan NPM 202314500729. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Saya berharap setelah menonton video ini, Anda akan mendapatkan wawasan baru dan lebih memahami ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan membahas latar belakang dari ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Ontologi dalam filsafat ilmu. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari suatu substansi belaka, atau sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Selanjutnya, hakikat ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan, realitas, dan eksistensi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, yang berarti yang ada, dan logos, yang berarti ilmu atau kajian. Secara sederhana, ontologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, apa sih yang ada itu? What is being? Bagaimanakah yang ada itu? How is being? Dan di manakah yang ada itu? Where is being? Ontologi mengeksplorasi konsep-konsep seperti keberadaan, esensi, waktu, ruang, objek, dan identitas, serta kategori-kategori dasar yang digunakan untuk memahami dunia. Dalam filsafat, ontologi berperan penting dalam membentuk dasar pemahaman kita tentang dunia dan segala isinya. Aliran ontologi. Aliran monisme. Aliran ini yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa, itu berupa materi, maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Yang kedua, aliran dualisme. Aliran ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Yang ketiga, aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi, roh, kesadaran, dan jiwa yang merupakan bagian dari pikiran dianggap dalam teori materialisme sebagai sesuatu yang bukan kenyataan. Aliran ini menganggap bahwa pikiran hanyalah bentuk dari pergerakan suatu materi. Pergerakan ini terjadi dengan suatu cara tertentu. Yang keempat, aliran idealisme. Aliran ini merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma, atau yang sejenis dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Selanjutnya, yang kelima, aliran agnostisisme. Aliran ini adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi maupun yang rohani.
Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Ruang lingkup ontologi. Ruang lingkup ontologi adalah sejauh mana materi pelajaran yang ingin dicangkup atau diketahui. Ontologi harus memiliki ruang lingkup yang ditentukan dengan jelas dan konten sesuai dengan ruang lingkup tersebut. Secara umum, ruang lingkup ontologi membicarakan objek telaah ontologi. Objek telaah ontologi adalah segala sesuatu yang ada namun tidak terikat pada satu perwujudan tertentu, sehingga ontologi hadir untuk berusaha mencari inti yang termuat pada objek telaah. Ontologi memiliki ruang lingkup yang diharapkan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Objek apa sih yang telah ditelaah ilmu? Atau apa wujud yang hakiki dari objek tersebut? Dan bagaimana hubungan objek tersebut dengan daya pikir dan penangkapan manusia? Macam-macam ontologi. Yang pertama, ontologi bersahaja. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Yang kedua, ontologi kuantitatif dan ontologi kualitatif. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakannya mengenai tunggal atau jamaknya. Dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Yang ketiga, ontologi monistik. Ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal, adanya keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Peran ontologi dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Ontologi memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Beberapa peran ontologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan filsafat. Ontologi adalah salah satu aspek paling mendasar dalam filsafat. Ia membantu dalam membentuk landasan bagi pemahaman filsafat tentang realitas dan eksistensi. Yang kedua, pengembangan teori. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang mendasari berbagai bidang pengetahuan. Misalnya, dalam fisika, ontologi membantu dalam merumuskan teori-teori tentang struktur dasar alam semesta. Yang tiga, pemahaman dunia. Ontologi membantu kita dalam memahami hakikat dunia dan realitas yang mengelilingi kita. Ia membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada dan bagaimana entitas-entitas tersebut berinteraksi. Yang keempat, pemecahan masalah. Dalam konteks ilmu, pengetahuan, dan filosofi, ontologi digunakan untuk memecahkan masalah-masalah filosofis dan ontologis yang berkaitan dengan eksistensi dan realitas. Kesimpulan, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan dan realitas. Berasal dari kata Yunani yang berarti ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan tentang apa yang ada, bagaimana keberadaannya, dan di mana keberadaannya. Aliran utama dalam ontologi meliputi monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostitisme yang menawarkan berbagai pandangan tentang realitas. Ontologi penting dalam filsafat dan ilmu pengetahuan karena membantu membentuk landasan pemahaman tentang dunia, pengembangan teori, dan memecahkan masalah eksistensial. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya tentang ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Saya harap informasi yang saya bagikan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.